Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zulkarnain Jumar Taufik dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Demi menjaga keindahan dan keseimbangan ekosistem, Universitas Hasanuddin mengambil langkah tegas dengan melarang aktivitas memancing di Danau Unhas. Langkah ini tak hanya bertujuan melindungi flora dan fauna, tetapi juga menjamin kenyamanan pengunjung. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan Satuan Pengamanan Kampus Unhas terhadap masyarakat yang tidak taat aturan? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Danau Unhas merupakan habitat bagi berbagai spesies ikan dan tumbuhan air yang perlu dilindungi. Kegiatan memancing yang tidak terkontrol dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, sehingga larangan ini diharapkan dapat mengurangi risiko tersebut. Dengan tidak adanya aktivitas memancing yang tidak terkontrol, populasi ikan dan tumbuhan air dapat berkembang secara alami dan mempertahankan keragaman hayati yang ada. Selain itu, larangan ini juga membantu mengurangi pencemaran danau dari sampah dan limbah yang biasanya ditinggalkan oleh para pemancing, sehingga kebersihan air dan lingkungan sekitar danau tetap terjaga. Jadi perlu kami jelaskan, kami anggota Satuan Pengamanan, saya sebagai Kepala Satpam menindaklanjuti perintah dari Pak Kepala Biro. Jadi surat dari Kepala Biro Umum itu sudah lama terbit terkait pelarangan memancing. Jadi Kepala Biro yang dulu itu adalah surat keputusan bahwa dilarang untuk memancing. Jadi kami dari anggota Satuan Pengamanan tiap hari, bahkan malam hari pun itu kita melarang untuk memancing sesuai dengan perintah dan petunjuk pimpinan. Kami hanya kami anggota cuma melaksanakan perintah tersebut. Jadi bukan cuma hanya memancing, ada beberapa masyarakat yang sudah tahu aturan. Kita tegur 2 kali sampai 3 kali itu mereka sudah paham dan tidak akan datang lagi mengulang, termasuk penjala ikan itu kita sudah berapa kali tangkap di malam hari itu kita larang seperti itu. Kalau untuk sanksinya kami belum ada sanksi secara ini, tapi kita tetap melakukan pelarangan. Jadi untuk sanksinya kami belum ada sanksi, cuma sebagai mengingatkan dan menyampaikan bahwa sesuai dengan perintah dan pimpinan kita jalankan perintah itu untuk tidak memancing di dalam Danau Unhas seperti itu. Ridwan Said juga menyebut bahwa masyarakat yang tidak taat aturan dan masih melakukan aktivitas memancing di Danau Unhas ini biasanya melakukan aksi pada sore dan malam hari. Maka dari itu, tim Satuan Pengamanan Unhas terus melakukan patroli di setiap malamnya. Dengan adanya larangan memancing ini, pihak Unhas berharap dapat terus menjaga keindahan dan kelestarian Danau Unhas untuk generasi mendatang. Masyarakat juga diharapkan dapat mendukung dan mematuhi kebijakan ini demi kebaikan bersama. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Pemerintah kembali mengambil langkah tegas dalam upaya menurunkan angka perokok di Indonesia. Penjualan rokok secara eceran per batang kini resmi dilarang. Namun kebijakan ini menimbulkan reaksi beragam, khususnya di kalangan pedagang kecil. Simak berita selengkapnya untuk Anda. Pemerintah Indonesia telah menetapkan larangan baru yang melarang penjualan rokok secara eceran per batang atau yang dikenal istilah ketengan. Larangan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam peraturan tersebut khususnya di pasal 434 bahwa penjualan produk tembakau dan rokok elektronik tidak boleh dilakukan secara eceran per batang. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi rokok di masyarakat, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan publik. Penjualan rokok secara ketengan dinilai memudahkan akses, terutama bagi kalangan yang memiliki keterbatasan finansial, sehingga kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok, terutama dari kalangan muda. Kalau rokok ketengan ini itu dibanding dengan menjual rokok per bungkus itu gimana dari sisi keuntungannya? Mungkin lebih untung ini atau gimana? Agak lebih untung kalau dijual ketengan daripada perbungkus ki. Kalau sehari-hari itu dalam satu hari itu berapa biasanya didapat menjual rokok ketengan? Tidak terlalu banyak ji. Sekitar berapa batang per hari?
Biasa 30 batang, biasa dibawanya. Kurang lebih 30. Iya. Dan untuk ini semua jenis rokok itu bisa dijual Enggak juga. Yang itu sempurna ji sama Surya. dan Natom berapa minimal harga dari rokok per ketengan itu? 2.000 per keteng. Rata untuk semuanya? Beda ji. Kalau Surya sama sempurna 2.000. Yang paling tinggi harganya itu berapa? LA Ice 2,5 satu keteng. Oh, berarti yang paling tinggi itu 2,5. Iya. Iya. Kalau misalnya Ibu ada misalnya kebijakan dari pemerintah untuk melarang pengguna penjualan rokok ketengan itu, gimana tanggapannya Ibu? Mau nih di apa harus jadi dituruti. Iya. Kalau mungkin dari sisi penjualan berpengaruh besar. Iya, terpengaruh ji apa itu ji orang. Biasanya pembeli rata-rata umur berapa Bu kalau biasa? Ji di bawah di rata-rata umur berapa itu? Remaja ji. Ada anak sekolah biasa? Iya, ada ji juga. Biasa ada anak sekolah dia? Iya. Kalau SD mungkin ada. Jarang ji kebanyakan disuruh ji sama anunya. Iya. Kasih Bu. Iya. Namun, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pedagang kecil, khususnya di daerah seperti Toa Daeng, Kota Makassar. Banyak pedagang kios yang merasa bahwa larangan ini akan berdampak signifikan terhadap pendapatan harian mereka. Penjualan rokok ketengan selama ini menjadi salah satu sumber penghasilan utama mereka, karena rokok yang dijual per batang memiliki banyak peminat, terutama di kalangan masyarakat yang mencari alternatif yang lebih terjangkau. Sebagai contoh, dengan uang Rp5.000, konsumen bisa mendapatkan 2 batang rokok, sementara harga per batang rokok jenis tertentu seperti Surya, El Abol, dan Sempurna berkisar di angka Rp2.500. Meskipun tidak semua jenis rokok dijual secara ketengan, rokok-rokok yang lebih populer dan terjangkau ini menjadi favorit di kalangan pembeli. Dengan adanya larangan ini, para pedagang khawatir penurunan penjualan akan mempengaruhi keberlangsungan usaha mereka secara keseluruhan. Rahmatia, Iva Aisyah Rahma, Unhas TV. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura atau FKIP Unpati menggelar kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMP yang berlangsung secara daring maupun luring pada Selasa 13 Agustus 2024. Kegiatan yang bertemakan mahasiswa unggul berkarakter menuju universitas berkelas dunia ini dipusatkan di Aula Visip Unpati, dibuka oleh Dekan Visip Unpati, Dr. Wahab Tuanaya. Turut hadir bersama pada acara ini para wakil dekan, para ketua program studi, para ketua jurusan, serta para dosen lainnya. Dalam sambutannya, Dekan Visip Unpati Dr. Wahab Tuanaya mengawalinya dengan mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru dalam lingkungan Visip Unpati. Tuanaya menyambut baik mahasiswa baru yang sudah menjadi bagian keluarga besar Visip dan umumnya menjadi bagian keluarga besar kampus Universitas Patimura. Saya atas nama pimpinan fakultas mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa baru dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura di kampus Universitas Patimura. Sekali lagi, dengan bangga saya menyambut saudara-saudara menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Patimura pada umumnya dan khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Patimura. Lanjut Tuanaya, dengan adanya kegiatan ini mahasiswa baru lebih mengenal dunia kampus itu seperti apa. Melalui kegiatan seperti ini, mahasiswa baru bisa mengenali para dosennya, para tenaga kependidikan, mengenal para senioritasnya, dan mengenal sesama mereka selaku mahasiswa baru, yang tentu memiliki asal budaya yang berbeda-beda. Kegiatan PKKMP ini juga disuguhkan dengan tarian maku-maku yang diperagakan mahasiswa baru dari program studi ilmu pemerintahan.
Rizal Wagola, Usman Pratama, Loilatu melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zulkarnain Jumar Taufik mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.